Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Bagaimana kabar hidup kita hari ini? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih dipercayakan hidup oleh Tuhan, itu semua karena kita belum selesai dengan hidup ini. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang ingin kerjakan atas hidup kita masing-masing. Itu sebabnya saat ini saya mau mengajak kita untuk masuk dalam sebuah renungan singkat. Bapak Ibu Saudara, kalau sebelumnya saya berbicara di dalam salah satu konten saya ada berbicara tentang time is more than money. Nah, kali ini masih ada hubungannya dengan waktu yang ingin saya bahas pada perenungan kita kali ini. Namun sebelumnya tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah kita boleh meminta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang empunya kehidupan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa hidup kami, sebab kami yakin ketika Engkau masih memberikan nafas kepada kami, ketika Engkau masih memberikan kami waktu dalam hidup ini, Engkau pasti punya rencana atas hidup kami masing-masing. Sebab kami yakin Engkau menghadirkan kami di muka bumi ini dengan purpose, dengan tujuan bahwa supaya rencana-Mu lewat hidup kami boleh tergenapi. Itu sebabnya saat ini kami mau serahkan waktu yang singkat ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya, Engkau yang mengatur, Engkau yang berbicara, Engkau yang mengajar setiap kami bagaimana kami boleh menggunakan setiap kesempatan waktu yang masih ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk melanjutkan pembahasan mengenai waktu yang saya mau dasarkan dengan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Baik, saya akan bacakan 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya mau mengulang ayat yang berkata begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya teringat akan sebuah pujian yang menggerakkan hati kita untuk kita boleh berbuat sesuatu bagi sesama kita, sehingga hidup yang kita hidupi ini boleh berarti. Dan pujian itu berkata, tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan, dalam tawa
tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perluka, mereka perluka kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perluka, mereka perluka tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perluka, mereka perluka, mereka perluka kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perluka, mereka perluka tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perluka. Suatu kali saya ada membaca sebuah tulisan dan saya tertarik dengan ucapan Ralph Waldo Emerson yang sangat inspiratif. Dia berkata, hidup ini seperti taksi. Argo akan terus berjalan. Entah kita menuju ke suatu tempat atau kita hanya berhenti di tempat saja, kita sama-sama membayar biaya taksi yang tertera di Argo itu. Tentu kita ingin berada di suatu tempat yang kita inginkan, dan kita tidak mau membayar hanya untuk berhenti di tempat saja, bukan? Itu sebabnya kita yang naik taksi dan terjebak di sebuah kemacetan akan menghargai arti waktu. Sebab saat kita berhenti sekalipun, argo dari taksi itu akan terus berjalan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu yang sudah kita lewati tidak akan pernah bisa diputar ulang kembali. Waktu itu layaknya argo dari taksi yang terus berjalan. Jika kita tidak menetapkan tujuan dalam hidup kita, maka kita sebenarnya sedang membayar sangat mahal untuk kehidupan ini. Layaknya kita membayar taksi yang sedang berhenti di tempat saja. Namun jika kita menetapkan tujuan dengan jelas dan pasti, dan kita mengarah kepada tujuan tersebut, maka
argo yang kita bayar akan sebanding dengan tercapainya tujuan yang kita inginkan itu. Temukan tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dan bayarlah berapapun harganya untuk kita bisa sampai ke tempat itu. Akankah kita naik taksi sebelum menentukan tempat tujuan yang kita tuju? Tentunya tidak, bukan? Itu sebabnya hal yang sama berlaku dalam kehidupan ini. Kita tidak pantas memulai hidup jika kita tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Martin Luther King Jr., seorang pendeta dan pejuang persamaan hak, berkata sangat keras tentang hal ini. Jika seseorang belum menemukan sesuatu hal yang untuknya ia bersedia mati, maka ia belum siap untuk hidup. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, saya ulang. Jika seseorang belum menemukan sesuatu hal yang untuknya ia bersedia mati, maka ia sebenarnya belum siap untuk hidup. Kita sebenarnya belum siap untuk hidup jika kita tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dalam hidup yang kita hidupi hari ini. Tanpa tujuan yang jelas, kita hanya membuang-buang waktu dengan berputar-putar, atau bahkan kita hanya berhenti di suatu tempat. Itu merupakan pemborosan yang luar biasa bagi kehidupan yang kita jalani. Sementara banyak orang melakukan pemborosan dalam hidup mereka, dan mereka membayar argo untuk berhenti di tempat. Tentukan tujuan kita sekarang juga. Ingat, kita tidak akan naik taksi sebelum menentukan tempat yang kita tuju, bukan? Itu sebabnya pada hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh meminta kepada Tuhan untuk Dia membukakan mata hati kita, supaya kita boleh mengerti apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Apakah kita hidup hanya untuk hidup itu sendiri, atau kita mau hidup yang lebih berarti ketika kita membagikan hidup kita bagi orang lain. Ketika kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, rencana dan kehendaknya Tuhan, apa yang Dia ingin buat melalui hidup kita, biarlah itu yang menjadi tujuan hidup kita. Sebab tidak lain dan tidak bukan, tujuan hidup kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kapan hati Tuhan disenangkan? Ketika Dia melihat hidup kita boleh berkenan kepadanya, dan hidup kita boleh bermakna dan berbuah seperti apa yang diharapkan dari setiap kita. Biarlah pujian ini sekali lagi boleh mengingatkan kepada kita makna dan tujuan hidup kita masing-masing, untuk kita boleh melihat ada banyak orang yang memerlukan kehadiran kita dalam hidup mereka, membawa mereka kepada terangnya Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya.
Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, sama-sama katakan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Ini hidup kami, pakai hidup kami, jadikan kami berkah selamanya. Innala bayara basyande, innala bayara basyando, inna. Mari kita berdoa, minta kepada Tuhan saat ini untuk Dia boleh memakai hidup kita lebih lagi, untuk Dia boleh memakai hidup kita buat tujuan yang mulia. Biarlah Dia boleh melayakkan setiap kita untuk menghampiri pelayanan kita masing-masing, tugas kita masing-masing.
seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang Dia inginkan atas hidup kita. Biar kita boleh melalukan mata kita daripada melihat hal yang sia-sia dari hidup ini. Jangan mencari yang duniawi, tetapi biarlah kita boleh mencari sesuatu yang bernilai, sehingga ketika kita pulang nanti kita boleh membawa sesuatu di hadapan Dia, dan kita boleh mempertanggungjawabkan hidup yang masih dianugerahi bagi kita sampai hari ini. Shikada bayara papa, kurala bayara bashanda bayara bashikada hina bakara bashanda bayara papa, kurala bayara bashanda. Tuhan, kami tidak mau hidup yang biasa-biasa. Kami tidak mau hidup kami yang kami hidupi ini hanya untuk bangun pagi, lalu dengan terburu-buru tenggelam dalam kesibukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari lepas sehari. Setelah itu kami pulang untuk istirahat, lalu bangun lagi keesokan harinya hanya untuk melakukan hal yang sama, dan begitu seterusnya. Kami tidak mau hidup kami hanya seperti itu. Kami mau hidup yang lebih berarti. Itulah tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Sebab kami yakin Tuhan, ketika Engkau masih memberikan kami waktu untuk hidup di dunia ini, Engkau mempunyai tujuan yang harus kami capai dalam hidup kami ini. Biarlah kami mengisi hidup kami untuk berbuat sesuatu yang lebih berarti. Pakailah hidup kami, agar melalui hidup kami ini, orang boleh melihat Engkau di dalam kami. Orang boleh melihat Engkau di dalam diri setiap kami, agar melalui hidup kami ini nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.